Memasuki tahun ke-29, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMTA Shafi'iyah Berkah Nasional konsisten menjaga misi utamanya, yaitu menjadi lembaga keuangan mikro bernafaskan Islam yang memberi manfaat ekonomi berkelanjutan, tidak hanya kepada anggota tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Tebar manfaat tersebut terlihat dari padatnya program sosial yang dilakukan koperasi ini sepanjang 2023 lalu, seperti santunan yatim piatu dan kaum duafa, tanggap bencana, bedah rumah, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Saat menggelar rapat anggota tahunan ke-26 pada 17 Januari 2023 lalu, Ketua BMTA Shafi'iyah Supadin menegaskan, BMT ini ingin menjadi contoh dari lembaga yang peduli pada pemberdayaan masyarakat berkat dukungan berbagai pihak dan tata kelola manajemen yang baik, kata Supadin. BMTA Shafi'iyah mampu membukukan aset lebih 200 miliar. RAT yang menyajikan laporan tahun buku 2023 itu berlangsung pada 17 Januari 2024 di Hotel As-Shafi'iyah Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan dihadiri sekitar 139 orang dari perwakilan anggota, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Tengah, unsur musfi desa tempat, dan dibuka oleh Asisten Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi UKM Suparyono. Ya, saya kira gini ya, kalau ini sebagai contoh BMT yang sekarang ini kita saksikan RAT ya, apa yang disampaikan pengurus ini tentu menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain ya, karena BMT ini menunjukkan keberhasilannya dalam membina koperasi dan berusaha berbadan hukum koperasi gitu. Saya kira dengan BMT yang besar yang sekarang ini menjadi kecil 10 ya, paling tidak kalau tidak bisa di merger, mau merger lebih besar atau bisa bekerja sama agar koperasi ini bisa berkembang bersama-sama di Lampung ini bersama-sama besar gitu. Kalau memang perlu di merger, memang lebih besar lagi, tidak perlu banyak BMT, satu tapi besar mencakup seluruh Lampung. Saya kira ini penting karena memang tugas daripada Deputi Perkoperasian ini di tahun ini akan melakukan program-program terkait dengan agar koperasi ini bisa menjalankan ekosistem yang ada. Kalau tidak sanggup menjalankan ekosistem ya harus bermerger ya, supaya koperasi besar dan bisa mengikuti ekosistem ini. Tentu begini, kita ini kan dengan keluarnya Permen 8 2003 tentang kegiatan simpan pinjam ya, tentu ini sangat mendukung bahwa koperasi seperti BMT ini untuk mengurangi modal, karena memang di dalam permen itu kita atur modal luar itu tidak boleh 40% dari modal aset koperasi. Kalau aset koperasi ini sudah besar, untuk apa pinjam modal luar? Ya, usahakan semua modal itu dari anggota. Jadi koperasi itu besarkan anggotanya sebanyak-banyaknya agar modal koperasi itu menjadi kuat. Jadi kita tidak perlu mengandalkan modal luar karena prinsip koperasi, kemandirian koperasi itulah yang kita pegang ya. Jadi kita tidak tergantung kepada pihak-pihak lain. Pada bagian lain laporannya, Supadin menyampaikan kinerja positif yang dicapai BMTA Shafi'iyah tahun buku 2023. Peningkatan antara lain terlihat pada simpanan dan pinjaman anggota, pendapatan dan sisa hasil usaha yang semua naik positif. Peningkatan lainnya adalah pencapaian aset yang tembus 200 miliar 8 juta rupiah, naik dibanding tahun buku 2022 sebesar 192 miliar 147 juta rupiah. Lantaran kinerja yang membaik itu, Supadin berharap keinginan BMT ini untuk punya modal kerja sendiri segera terrealisasi. Sepanjang tahun 2023, BMTA Shafi'iyah mengalokasikan dana melalui Baitul Ma'al, antara lain untuk kegiatan sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, sarana umum, dan pemberdayaan ekonomi umat. BMT As-Shafi'iyah berkembang dari dulu sampai sekarang itu selalu mengutamakan bagaimana membangun peradaban, membangun pemberdayaan umat melalui bagaimana kita pembiayaan Baitul Mal. Alhamdulillah dari tahun ke tahun berkembang, dan tahun ini kita berjalan sebagaimana yang kita programkan. Bantuan untuk fakir miskin, bantuan untuk anak yatim, bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan, itu kita bantu semua, termasuk bantuan untuk sumur bor, bantuan untuk guru ngaji. Dan yang terakhir ini kita kembangkan terus adalah mobil layanan umat. Mobil layanan umat ini Bapak Ibu, kita menggunakan
secara gratis bagi penggunanya. Apabila Bapak Ibu menggunakan Baitul Mal kita, mobil layanan umat, maka kita gratiskan seluruh biaya, baik itu BBM maupun sopirnya. Dari mana dananya itu? Dari infak, sedekah dari donatur dan dari seluruh karyawan maupun karyawati BMT As-Safiyah yang kita sisihkan bagiannya 2,5% untuk infak dan sedekah. Ini bagian-bagian dari program kita bagaimana pemberdayaan Baitul Mal kita semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin banyak yang kita tolong, dan itu fungsi dari Baitul Mal, bahwa kita memerlukan orang lain untuk kebaikan-kebaikan dari Baitul Mal itu sendiri. Ke depan insya Allah kita perbaiki yang kurang dan perbaiki pula yang memang belum pas sesuai dengan program, dan kita akan berkembang terus-menerus untuk kebaikan umat. Upaya kita di tahun ini adalah meningkatkan simpanan anggota yang tujuannya adalah untuk mengurangi pembiayaan pihak ketiga. Karena sesuai dengan tujuan kita berkoperasi adalah simpanan itu memang dipergunakan untuk pembiayaan yang dalam hal ini kita akan memaksimalkan penyaluran pembiayaan itu dari simpanan anggota, bukan dari pembiayaan pihak ketiga, sehingga tercapai tujuan koperasi yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.